Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Danista Angga Pranaya akan mempresentasikan tugas dari proses manufaktur 2 yang berjudul pemanfaatan teknologi laser beam machining atau LBM dalam industri manufaktur modern. Dalam industri manufaktur modern dapat dimulai dengan menjelaskan perkembangan teknologi pemesinan yang semakin maju dan munculnya teknologi seperti LBM. Laser beam machining atau LBM adalah metode pemotongan menggunakan sinar laser monokromatik berkualitas tinggi yang dapat digunakan untuk hampir segala jenis material dengan tingkat akurasi tinggi. Teknologi ini dapat diaplikasikan untuk pemotongan, pengeboran, pengelasan, dan penandaan material. Meskipun LBM memiliki keunggulan dalam hal presisi dan kemampuan memproses material keras, penggunaan teknologi ini masih terbatas karena memerlukan tenaga ahli profesional dan biaya operasi yang relatif tinggi. Namun demikian, pemanfaatan LBM dalam industri manufaktur modern sangat penting karena memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan efisiensi dan kualitas produksi, serta membuka peluang inovasi di berbagai sektor manufaktur seperti otomotif, elektronik, dan alat kesehatan. Dengan perkembangan teknologi yang terus maju, LBM diharapkan menjadi teknologi kunci dalam industri manufaktur masa depan. Sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit tentang mesin konvensional. Pemesinan konvensional adalah sekumpulan proses manufaktur yang menghilangkan material dari benda kerja menggunakan berbagai bentuk energi selain alat potong mekanis yang tajam. Berbeda dengan metode konvensional seperti bubut atau vries yang mengandalkan kontak fisik. Proses ini menggunakan energi termal atau panas, kimia atau mekanik berkecepatan tinggi. Jenis pemesinan non-konvensional. Yang pertama ada EDM atau Electric Discharge Machining. Proses pemesinan yang menggunakan percikan listrik untuk mengikis material benda kerja. Tidak membutuhkan kontak fisik antara elektroda dan benda kerja. Cocok untuk memotong material keras dan membuat bentuk kompleks. Yang kedua ada ECM, Electrochemical Machining. Proses pemesinan dengan menghilangkan material menggunakan reaksi elektrokimia. Digunakan untuk material yang sangat dikerjakan secara mekanis. Memproduksi komponen presisi tanpa deformasi termal. Yang ketiga ada laser beam machining. Pemesinan menggunakan sinar laser fokus untuk menghilangkan material, memberikan presisi tinggi dan minim deformasi. Digunakan untuk pemotongan bahan tipis dan mikrokomponen. Yang keempat ada USM, Ultrasonic Machining. Pemesinan dengan getaran ultrasonik dan partikel abrasif untuk mengikis material. Cocok untuk bahan keras dan rapuh seperti keramik dan kaca. Memungkinkan pembuatan bentuk mikro dengan detail halus. Yang kelima ada WJM, Water Jet Machining. Proses pemotongan dengan aliran air bertekanan tinggi yang sering bercampur abrasif. Tidak menimbulkan panas sehingga meminimalkan deformasi termal. Dapat memotong berbagai jenis material, termasuk logam dan komposit. Yang terakhir, yang keenam, ACM, Abrasive Jet Machining. Pemesinan non-kontak menggunakan gas berkecepatan tinggi berisi partikel abrasif. Digunakan untuk mengikis material dengan presisi pada permukaan sulit. Cocok untuk pembersihan, pemotongan mikro, dan material yang tidak tahan panas. Di sini saya akan menjelaskan tentang laser beam machining.
LBM adalah proses pemesinan non-konvensional menggunakan sinar laser monokromatik berkualitas tinggi untuk meleburkan dan menguapkan material benda kerja, cocok untuk berbagai jenis material, logam maupun non-logam, pemotongan, pengoboran, pengelasan, dan penandaan, menghasilkan presisi tinggi dan permukaan berkualitas bagus, membutuhkan tenaga ahli dan biaya operasional relatif tinggi. Prinsip kerja LBM, sinar laser monokromatik dengan energi tinggi dihasilkan oleh sumber laser. Sinar laser diarahkan dan difokuskan ke titik kecil pada permukaan benda kerja menggunakan sistem optik atau lensa dan cermin. Energi panas dari sinar laser menyebabkan material pada titik fokus meleleh dan menguap. Terus gas bertekanan tinggi seperti oksigen, nitrogen, atau argon disemprotkan untuk membersihkan dan menghilangkan material yang meleleh atau menguap. Proses ini menghilangkan material secara presisi tanpa kontak fisik antara alat dan benda kerja. Hasil pemesinan berupa potongan lubang dengan potongan lubang berkualitas tinggi dan bentuk geometris kompleks. Komponen utama LBM. Yang pertama, sumber laser atau laser generator. Menghasilkan sinar laser, misalnya laser serat atau CO2. Sistem pengiriman balok. Kabel serat optik atau lintasan sinar menggunakan cermin untuk mengarahkan lasernya. Yang ketiga, kepala pemotongan pemesinan. Terdiri dari lensa kolimator, lensa fokus, nozzle gas, dan sensor ketinggian. Yang keempat, sistem gerak CNC. Menggerakkan kepala laser atau benda kerja secara presisi, biasanya dengan motor linear atau gantry. Yang kelima, sistem pengaturan kontrol. Komputer atau PC industri dengan perangkat lunak CAM untuk mengontrol proses. Yang keenam, sistem gas bantuan. Menyediakan gas bertekanan tinggi O2, N2AR untuk menghilangkan material hasil leleh atau uap. Sistem pendingin. Mendinginkan sumber laser dan optik agar tidak overheat. Sistem ekstraksi asap. Menghilangkan gas dan partikel berbahaya selama proses. Kandang pengaman. Pelindung operator dari radiasi laser sesuai standar keselamatan. Laser yang digunakan LBM. Laser gas CO2 banyak digunakan untuk memotong logam dan non-logam. Laser padat NdYAG sesuai untuk pemesinan logam dengan daya dan presisi tinggi. Laser serat fiber laser efisiensi energi tinggi, kompak, luas digunakan untuk pemotongan logam. Laser excimer menghasilkan sinar UV digunakan pada aplikasi mikroelektronika. Keunggulan laser beam machining merupakan 1. Presisi dan akurat tinggi. 2. Proses non-kontak, minim deformasi. Yang ketiga, kecepatan proses tinggi. Yang keempat, fleksibilitas material. Kelima, limbah minimal. Keenam, ramah lingkungan dan hemat energi. Yang terakhir, keamanan dan ergonomi. Ada juga kekurangan laser beam machining. Dari biaya investasi awal tinggi, membutuhkan tenaga ahli terlatih, batasan material relatif tinggi, efek panas lokal pada material, perawatan dan protokol keselamatan ketat. Pengaplikasian LBM di berbagai sektor. Yang pertama ada otomotif.
pengaplikasian di otomotif. Yang pertama, pengeboran mikroinisiator kantung udara atau airbag. Pemotongan dan pengelasan nozzle injektor. Yang terakhir, pemotongan tab baterai kendaraan listrik atau EV. Yang kedua ada elektronik. Pengeboran dan perodean papan sirkuit cetak atau PCB. Pemisahan semikonduktor atau dinsing, pemangkasan resistor, dan pemotongan layar OLED. Yang keempat ada aerospace atau dirgantara, pengeboran lubang pendingin pada bilah turbin, pemotongan struktur ringan, titanium, dan komposit. Yang keempat ada medis, pemotongan presisi stent dan implan, penandaan instrumen bedah, tekstur permukaan implan tulang. Ada juga industri logam dan manufaktur umum, pemotongan dan pengeboran logam dengan presisi tinggi, pengelasan komponen presisi dalam produksi massal, pembentukan dan finishing permukaan logam tanpa kontaks mekanis, pembuatan detail dan marking pada produk manufaktur. Tantangan implementasi laser beam machining atau LBM di industri. Biaya investasi dan operasi tinggi. Peralatan LBM memerlukan modal awal yang besar dan biaya pemeliharaan yang tidak sedikit, sehingga perusahaan perlu perencanaan keuangan yang matang. Keterbatasan pada material. Material tertentu pada logam reflektif, misal tembaga, emas, sulit diproses karena sinar laser dipantulkan, sehingga harus ada pendekatan khusus untuk material ini. Kebutuhan operator terlatih. Pengoperasian mesin dan pengaturan proses membutuhkan tenaga ahli yang terampil, serta pelatihan yang berkelanjutan agar proses berjalan optimal. Resiko efek panas atau heat effect zone. Meskipun minim, pemanasan lokal bisa memengaruhi sifat material sekitar titik potong, sehingga pengendalian proses penting untuk menjaga kualitas produk. Kompleksitas keamanan. Pengoperasian harus memenuhi standar keselamatan ketat untuk melindungi operator dari radiasi laser dan asap proses. Solusi dari tantangan implementasi laser beam machining. Yang pertama, perencanaan investasi yang matang. Melakukan analisa kebutuhan dan ROI agar pengeluaran untuk peralatan dan pengoperasional membawa hasil optimal jangka panjang. Memilih teknologi laser dengan efisiensi energi tinggi dan biaya perawatan yang terkontrol. Pengembangan dan adaptasi teknologi. Menggunakan jenis laser dengan panjang gelombang khusus untuk material reflektif tinggi agar dapat diproses secara efektif. Implementasi teknologi hybrid laser dan peningkatan sistem kontrol otomatis, serta sensor pintar untuk kinerja lebih stabil dan presisi. Pelatihan dan pengembangan SDM. Penyelenggaraan pelatihan teknis intensif dan program sertifikasi operator agar pengoperasian dan pemeliharaan dapat dilakukan oleh staf terampil. Mengintegrasikan sistem otomasi dan kontrol cerdas untuk mengurangi ketergantungan penuh pada tenaga ahli. Pengelolaan keamanan dan keselamatan. Memasang perlengkapan pengaman seperti enclosure, interlock, dan sistem ventilasi untuk menanggulangi radiasi laser dan asap proses.
menetapkan prosedur operasional standar yang ketat serta pelatihan keselamatan operator. Studi kasus dan contoh penerapan laser beam. Studi kasus dan contoh penerapan laser beam machining yang sukses. Yang pertama, industri otomotif. Perusahaan global menggunakan teknologi laser fiber untuk pemotongan dan pengelasan komponen kendaraan seperti nozzle, injektor, bahan bakar, dan pengeboran mikrokantung udara atau airbag. Penerapan ini meningkatkan presisi komponen hingga skala mikron, mempercepat proses produksi, dan mengurangi biaya operasional dengan efisiensi energi lebih baik. Yang kedua, industri elektronik. LBM diaplikasikan dalam pengeboran mikro pada papan sirkuit, cetak multiplier atau PCB, dan pemotongan komponen mikro yang menghasilkan peningkatan signifikan dalam kualitas produk dan mengurangi tingkat cacat manufaktur. Produk menjadi lebih ringan, lebih kecil, dan memiliki reliabilitas tinggi. Yang ketiga ada industri dirgantara atau aerospace. Teknologi ini digunakan untuk pembuatan pilah turbin dengan lubang pendingin presisi dan pemotongan komponen bahan titanium serta komposit berteknologi tinggi. Penggunaan LBM mengurangi berat komponen, meningkatkan efisiensi bahan bakar, dan meningkatkan kualitas keseluruhan pesawat. Yang keempat ada bidang medis. Dalam bidang medis, LBM dimanfaatkan untuk produksi stent, instrumen bedah, dan implan dengan tekstur permukaan khusus yang meningkatkan kompatibilitas biologis. Penerapan ini meningkatkan standar kualitas dan keamanan produk medis yang sulit dicapai dengan metode konvensional. Masa depan teknologi laser beam machining. Yang pertama, laser serat ultra teknologi tinggi atau ultra high power fiber laser. Laser blok serat dengan daya sangat tinggi, misalnya 25.000 watt, memungkinkan pemotongan material ultra tebal hingga 70 mm dengan kualitas potongan yang sangat halus dan efisien. Ini membuka peluang pengolahan material berat dan aplikasi manufaktur yang sebelumnya sulit dijangkau. Yang kedua, sistem laser hibrida atau hybrid laser system. Penggabungan beberapa jenis laser dalam satu sistem untuk meningkatkan fleksibilitas dan efisiensi. Misalnya kombinasi laser fiber dengan laser CO2 untuk berbagai jenis material dan ketebalan yang berbeda dalam satu proses. Yang keempat, integrasi dengan teknologi industri 4.0. Pemanfaatan kecerdasan buatan atau AI untuk pemeliharaan produktif, optimasi proses real-time dan pengendalian otomatis, penggunaan sensor pintar, dan Internet atau Things atau IoT untuk monitoring proses secara real-time, meningkatkan kualitas dan mengurangi limbah produksi. Penerapan digital twin teknologi memungkinkan simulasi proses produk sebelum dilakukan fisik, sehingga mengurangi risiko dan biaya produksi. Otomasi dan robotik. Penggunaan robot dan sistem otomatisasi penuh untuk menunjang fleksibilitas produk massal dan kostumisasi model produk. Membantu menekan biaya tenaga kerja dan meningkatkan konsistensi proses produksi. Fokus pada efisiensi energi dan lingkungan.
Pengembangan laser hemat energi dengan komponen yang dapat didaur ulang guna mendukung manufaktur berkelanjutan yang ramah lingkungan. Upaya pengurangan limbah material dan konsumsi energi tetap menjadi prioritas utama. Kesimpulan, laser beam machining atau LBM adalah teknologi pemesinan non-konvensional yang menggunakan laser berenergi tinggi untuk memotong dan membentuk material dengan presisi tinggi. Teknologi ini sangat relevan untuk industri manufaktur yang membutuhkan produk dengan kompleksitas dan toleransi ketat. Prinsip kerja LBM adalah pemusatan energi laser yang menyebabkan pelelehan dan penguapan material tanpa kontak fisik. Sistem terdiri dari sumber laser, pengiriman sinar, kepala pemotong, serta gerak dan kontrol komputer. Keunggulan utama meliputi proses kecepatan, fleksibilitas material, efisiensi energi, dan ramah lingkungan. Tantangan utama adalah biaya tinggi serta kebutuhan tenaga ahli, batasan pada material tertentu, dan protokol keamanan. Aplikasi luas di otomotif, elektronik, aerospace, medis, dan manufaktur logam. Masa depan LBM cerah dengan inovasi tinggi, integrasi AI, IoT, dan otomatisasi di era industri 4.0. Dan sekian, terima kasih.